Pika berusaha menghapus tulisan itu, tapi tidak bisa, karena Siptis menulisnya dengan tinta permanen. Kuli langsung protes, dan meminta Pika untuk tidak menghapusnya dulu, biar dia bisa mengkopi nomor HP-nya Siptis. Aku menunggunya selama 10 tahun. Bagaimana bisa, dia tumbuh jadi pria semacam itu, Guru Pika. Kuli heran mendengarnya, apakah yang Pika maksud Siptis itu adalah teman lama yang sering Pika ceritakan padanya, tidak membenarkannya dia orangnya, pikir mereka. Akan membuktikan Receptis, bahwa tidak semua wanita itu gampangan. Dia bersumpah, akan balas dendam pada Siptis. Beberapa hari kemudian, Siptis masih galau, dan menatap HP-nya terus-menerus menanti teleponnya Pikang yang tidak kunjung datang. Teman-temannya langsung menggodanya, dan menyatakan dia kalah taruhan, tapi Siptis tidak mau menyerah kalah semudah itu, dia ngotot dengan keyakinannya bahwa ini cuma akal-akalannya di JPK, biar dia tidak dipandang cewek gampangan. Sebagai seorang playboy, dia tahu betul, cewek biasanya memang suka melakukan permainan jual mahal seperti ini, tapi Hausen yakin dengan feelingnya sendiri. Pokoknya, kalau sampai penghujung hari di JPK masih belum juga menelepon Siptis, maka itu artinya Siptis kalah taruhan, dan dia wajib membayar uang taruhan. Sedetik kemudian, Siptis tersenyum senang, karena akhirnya sebuah nomor asing mengiriminya SMS, dan dia sudah kepedean memikirkan kalau dia sudah menang, tapi belum sempat membaca isi SMS-nya, teman-temannya langsung merebutnya, dan begitu membaca isinya, mereka langsung tertawa. Dan menyatakan Siptis kalah taruhan, karena SMS itu ternyata berisi SMS umpatan. Kesel, Siptis langsung menelpon nomor itu, dan begitu diangkat, Siptis langsung nyerocos ngelabrak orang di seberang yang dia kira adalah Dejpika. Hei kau itu cewek macam apa? Bagaimana bisa kau mengirim SMS kasar? Apa kau tidak pernah diajari orang tuamu bersopan santun? Aku yang mengajarinya, jawab seorang pria di seberang. Ternyata yang mengangkatnya, adalah ayahnya Pika. Asal kau tahu saja, aku tidak pernah mengajarinya untuk bersopan santun pada orang brengsek. Siapa kau? Kau sendiri siapa? Apa kau sedang berusaha merayu putriku itu tidak akan berhasil, dasar kunyuk. Putriku adalah anak yang baik, dan dia hanya konsen pada kuliahnya dan tidak pesta. Aku tidak akan membiarkan pria sepertimu bergaul dengan putriku, dasar bajingan, dan Siptis langsung canggung. Dia berkata maafkan saya tuan, saya minta maaf. Sementara di tempat lain, Pika senang rencananya sukses, teman-temannya bertanya-tanya. Apakah Pika tidak merasa bersalah pada Siptis? Mereka heran, kenapa Pika tidak berterus terang saja pada Siptis, dan memberitahukan jati dirinya yang sebenarnya. Bukankah Siptis cinta pertama yang selama ini selalu Pika tunggu-tunggu, sampai dia tidak pacaran dengan siapapun, walaupun hanya demi menunggu Siptis. Tapi, Pikang bersikeras tidak mau tipe cowok idealnya adalah good boy, bukan bad boy. Pokoknya dia tidak mau terlibat dengan Siptis, tapi orang bilang semakin kau berlari, kau akan semakin dekat, tapi aku lebih suka tidak bertemu dengannya selama-lamanya. Pika lalu ikut bersama teman-temannya, yang hari ini akan memandu sebuah acara di aula, tapi Pika tidak tahu, acara apa yang akan dipandu oleh kedua temannya, dan setibanya di tempat acara televisi sendiri, mendengar suara jeritan heboh para penonton. Iya, ini adalah acara yang kita lihat di bagian opening, di mana Siptis diundang ke atas panggung, sebagai Yuprin pertama, dan gaya playboy-nya Siptis menyatakan cintanya pada para penonton. Sampai akhirnya, dia melihat kehadiran Pika di barisan penonton paling depan, dalam wawancaranya terungkap, bahwa Siptis ternyata pintar dalam berbagai aktivitas outdoor, macam berkuda, menembak, dan berbagai aktivitas lainnya. Sebenarnya aku tidak begitu kasar, aku juga punya sisi lembut, aku memilih belajar agrikultur, karena aku suka menanam tanaman, aku suka merawat makhluk hidup dan melihatnya tumbuh dengan tanganku sendiri, dan jawabannya sukses membuat para gadis menjerit makin heboh. Sementara Pikang malah semakin kesal, Kuli lalu menanyakan pertanyaannya. Pastinya ada di benak para wanita. Apakah Siptis masih single, atau tidak? Aku masih single, jawabnya. Yang langsung disambut menjadi heboh lagi oleh para penonton wanita, Pika juga ikut-ikut menjerit, tapi dia menjerit dengan maksud menyindir kehebohan para penonton itu. Melihat itu Siptis tiba-tiba berkata,
bahwa tipe cewek yang paling tidak disukainya adalah cewek yang rambutnya dikepang, dan jelas itu menyindir Pika, karena Pika mengepang rambutnya, sambil menatapi Pika. Siptis menyatakan, kalau dia tidak menyukai gadis yang tidak patuh dan suka membentak, dia tidak suka cewek berkata sembarangan, bermulut kasar, dan suka menggerutu kesal. Pika langsung meninggalkan tempat acara, saat itu juga, dia masuk ke ruang rias sambil menggerutu kesal, dia baru saja duduk menenangkan dirinya, saat tiba-tiba saja, dia mendengar suara pria hendak masuk, panik, Pika langsung bersembunyi di balik tirai. Siptis masuk, lalu dengan santainya, membuka baju luarnya, dia baru menyadari kehadiran Pika di balik tirai, sedia hendak membuka pakaian dalamnya, Siptis langsung menangkap Pika. Apakah Pisiko? Apa kau sudah mengintip pria telanjang? Apa kau gila? Aku di sini menunggu teman-temanku. Kedua MC itu, Siptis tidak percaya. Kalau iya, lalu ngapain Pika bersembunyi di situ? Pika mengatakan karena dia tidak mau bertemu dengan Siptis. Dia berusaha memberontak, tapi Siptis tidak mau melepaskannya, dan terus menuntut Pikang untuk memberitahukan namanya. Tidak mau kalau begitu, aku juga tidak lepaskanmu, dan terus berusaha memberontak dari pelukan Siptis. Saking paniknya tidak percaya, dia membentak dan memanggilnya Pisipis. Seketika itu pula, Chips tercengang, dan akhirnya melepaskan pelukannya. Kalung liontin Pika yang terjatuh gara-gara itu, dia hendak mengambilnya, tapi Pika mengambil kalungnya lebih cepat, lalu pergi. Menyadari Pika ternyata mengetahui namanya, Siptis semakin penasaran, dengan nama asli DJ Vika. Dia dari fakultas mana? Pika masih bersikeras menolak, memberitahukan namanya. Siptis terus menuntut dan menolak melepaskan Pika, sampai Pika memberinya jawaban. Tepat saat itu juga, seorang gadis cantik muncul dari dalam mobil, dia adalah Pita pacarnya Siptis.